Hai, kami dari kelompok 7. Saya Fatima dan ini rekan saya Alma Savana. Di sini kami akan menjelaskan tentang fluidostatis. Nah, sebelum ke penjelasan, berikut adalah KI dan KD yang kami ambil. Berikut adalah indikator-indikator yang telah kami buat. Ini adalah peta konsep. Dan ini adalah bagan materi yang kami buat. Juga konsep esensial. Selamat menyaksikan. Saya Alma Savana akan menjelaskan uraian materi tentang fluidostatis. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang video tersebut? Pernahkah teman-teman berenang di kolam renang dengan kedalaman 3 meter? Ketika teman-teman nyoba buat nyentuh lantai kolam, kenapa ya rasanya kita seperti ditekan dari segala arah? Semakin dalam menyelam, semakin terasa pula dorongan untuk kembali ke permukaan. Semua kasus itu dibahas di bab fluidostatis loh. Untuk menguak jawabannya, yuk simak bareng-bareng. Nah, sebelum membahas lebih lanjut fluidostatis, kita harus kenal dulu dong sama fluida itu sendiri. Fluida itu segala hal yang mengalir, boleh gas maupun cairan. Statis itu sendiri adalah keadaan yang diam. Jadi, dalam bab fluidostatis ini, kita bakal bahas tentang fluida dalam keadaan diam. Tekanan. Kalian familiar kan sama ungkapan kalau hidup gak mau banyak tekanan, ya jangan banyak gaya. Ungkapan yang cukup agak sedikit logis sih, karena pada prinsipnya tekanan berbanding lurus dengan gaya. Secara matematis, tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. Karena volume merupakan alas kali tinggi, maka kita dapat menyederhanakan rumus menjadi P sama dengan Rho dikali gravitasi dikali tinggi. P sama dengan Rho GH. Inilah yang disebut tekanan hidrostatik. Tekanan inilah yang akan menghancurkan tubuh kita saat menyelam lebih dari 120 meter. Kita selalu bisa iseng menghitung tekanan hidrostatik loh pada titik tertentu, dengan catatan bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan gravitasi dianggap 9,8 meter per sekon kuadrat. Tekanan mutlak. Sedikit tambahan, tekanan yang kita hitung barusan adalah tekanan hidrostatik. Seperti tekanan Gauge, tekanan hidrostatik bukanlah nilai tekanan sebenarnya di titik tersebut. Nilai tekanan sebenarnya berupa jumlah nilai tekanan hidrostatik dan nilai tekanan atmosfer. Tekanan ini dinamakan tekanan mutlak. Nah, secara matematis dituliskan dengan P sama dengan P0 ditambah P hidrostatik. Selanjutnya adalah hukum-hukum dalam fluidostatis. Nah, kita sudah tahu kan fenomena-fenomena apa yang dapat kita lihat dalam fluidostatis. Dan sudah dijelaskan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Sekarang kita akan lanjut ke hukum pokok hidrostatistika. Bila mana bak mandi bocor di sisi kanan dan sisi depan, dengan ketinggian lubang yang sama, kebocoran di sisi manakah yang akan lebih deras? Kanan atau depan? Lucunya, keduanya akan sama deras. Itulah kenapa hukum pokok hidrostatistika menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tegangan mutlak yang sama.
Hukum pokok hidrostatistika ini sering digunakan untuk memecahkan kasus-kasus bejana U, mencari tinggi atau perubahan tinggi suatu benda pada bejana terbuka. Contohnya, dalam kehidupan nyata ini diaplikasikan pada bejana raksa dan juga nanometer atau barometer. Dalam ruangan tertutup, seorang peneliti bernama Blaise Pascal menyimpulkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya, dongkrak hidrolik. Nah, dengan persamaan tekanan saja bisa disimpulkan bahwa jika P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sudah sering sekali ya kita mendengar kata pompa hidrolik. Bagaimana sih cara kerjanya? Yang terakhir adalah hukum Archimedes. Dalam peristiwa berenang saja, kita sudah tahu kan berat kita di air terasa lebih ringan daripada berat kita di darat. Kenapa ya? Nah, hukum Archimedes ini loh yang bikin kita terasa seperti itu. Lalu, apa itu? Bagaimana ya kerjanya hukum Archimedes? Masih ingat nggak gaya apung? Gaya yang bekerja pada suatu benda di dalam air. Gaya inilah yang membuat benda terangkat. Nah, kalian pernah dengar nggak kata tenggelam, mengapung, dan melayang? Ya, jangan sampai ya kita pernah tenggelam dalam kolam. Nah, keadaan ini tergantung dari massa jenis relatif benda yang mengalami peristiwa berbeda ketika dijatuhkan ke dalam suatu wadah berisi air. Karena itu mereka bisa mengapung, tenggelam, maupun melayang. Semua itu tergantung massa jenisnya. Tentu saja, hukum Archimedes dapat dihitung dengan menggunakan diagram gaya FA yang sebanding dengan nilai W. Hati-hati dalam menghitung volumenya ya, karena tidak semua volume dihitung, tergantung seberapa banyak yang ia terselup. Terakhir adalah tegangan permukaan. Sama seperti tekanan, tegangan permukaan ini nggak jauh berbeda. Tegangan permukaan dimiliki oleh zat cair. Nah, bayangkan deh klip kertas atau silet yang mengapung di atas air. Kenapa ya mereka bisa mengapung? Juga air terlihat seperti membentuk lekukan, seperti menegang. Hal ini disebabkan karena adanya gaya tarik-menarik antara partikel yang biasa disebut dengan kohesi, gaya kohesi. Untuk memformulasikan tegangan itu sendiri, kita bisa mencobanya nih lewat 2 kawat dan juga cairan sabun. Berikut adalah gambar seutas kawat dibengkokkan hingga berbentuk U dan seutas kawat kedua dapat meluncur pada kaki kawat U. Ketika alat ini dicelupkan ke dalam larutan sabun dan dikeluarkan, kawat kedua akan ketarik ke atas. Untuk menahan kawat ini agar tidak meluncur ke atas, kita perlu mengerjakan gaya tegang T ke bawah. Total gaya ke bawah yang menahan kawat kedua adalah F sama dengan T tambah W. Kita misalkan panjang kawat kedua adalah L. Larutan sabun yang menyentuh kawat kedua memiliki 2 permukaan, sehingga gaya tegangan permukaan bekerja sepanjang 2L, panjang permukaan. Tegangan permukaan atau disimbolkan gamma dalam larutan sabun didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan permukaan dan panjang permukaan, atau disimbolkan D. Tempat gaya itu bekerja. Secara matematis kita bisa menulisnya gamma sama dengan F per D. Nggak jauh beda kan sama tegangan? Nggak jauh beda kan sama tekanan? Dalam kasus ini D sama dengan 2L sehingga gamma sama dengan F per 2L. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf karena banyak kesalahan di video ini. Tunggu revisi videonya ya. Yuk kita diskusikan sama-sama untuk revisinya. Terima kasih. Bye.